semuanya, selamat datang di Bintang 5 Channel dalam program acara Movie Inside Story, di mana program ini akan selalu membahas film dan juga drama dengan analisis mendalam dan sudut pandang yang berbeda. Jika ini pertama kalinya kamu mampir, jangan lupa untuk subscribe karena di sini kita tidak hanya menonton cerita, tapi kita juga akan menguak sisi lain yang ada di baliknya. Dan kali ini kita akan mereview film zombie Indonesia yang menurut aku sih wajib banget ya kalian tonton. Film ini karya sutradara Kimo Sitambul dan sudah dirilis pada tanggal 23 Oktober 2025 lalu. Apalagi kalau bukan film Abadi Nanjaya. Film ini berlatar di Desa Wanirejo, sebuah desa terpencil di dekat Yogyakarta, di mana sebuah keluarga yang dikepalai oleh Sadimin yang diperankan oleh Doni Damara mengelola bisnis jamu tradisional turun-menurun bernama Wani Waras. Sebelum wabah muncul, keluarga ini sedang dilanda masalah nih. Putri si Sadimin yang bernama Kenes diperankan oleh Mika Tambayong sedang dalam proses perceraian sama suaminya, yaitu Rudi yang diperankan sama Dimas Anggara. Dan hubungan Kenes sama ayahnya juga lagi memburuk nih karena si ayah ini menikah dengan sahabatnya Kenes, yaitu namanya Karina. Karina ini diperankan sama Eva Celia. Ya kamu tahu sendirilah ya, ketika sahabat kamu tiba-tiba menikah sama ayah kamu, gimana coba perasaan kamu? Pasti, aduh kayak nggak ikhlas-ikhlas gimana gitu kan ya. Nah, selain Kenes tadi, si Sadimin ini punya anak juga, anak laki-laki, namanya Bambang. Bambang ini diperankan sama Martino Leo. Nah, hidup Bambang ini nih, dia nih pengangguran. Dan dia tuh cuma berharap sama penjualan dari pabrik jamu aja. Sadimin ini diam-diam mengembangkan formula jamu baru yang ia beri nama Abadi Nanjaya dengan ambisi untuk membuat orang-orang awet muda selamanya. Sebelum dia menjual jamu ini kepada konsumen, si Sadimin ini bereksperimen nih sama jamu tersebut. Jadi sebelum dia jual, dia ini mengkonsumsi jamu itu dulu lah sebagai kelinci percobaan di dirinya dulu lah. Nah, pada awalnya dia lihat nih hasilnya luar biasa positif, kayak uban dia hilang, terusan kerut-kerut di wajah dia juga hilang, tenaganya jadi kuat. Pokoknya si Sadimin ini berubah jadi seperti pria berumur 40-an lagi nih. Tapi beberapa jam kemudian, efek samping dari jamu tersebut mulai bekerja nih. Si Sadimin tiba-tiba berubah jadi monster yang menyerang para karyawan yang ada di rumah itu. Mulai dari penjaga rumah, tukang masak, tukang kebun, sampai supir. Nah, gigitan si Sadimin kepada salah satu supirnya itulah awal muasal dari wabah ini menyebar di desa Wanirejo ini. Jadi Sadimin ini setelah menggigit supirnya, si supirnya ini nggak langsung berubah jadi zombie guys. Tapi si supirnya ini ngerasa kalau dia ya udah baik-baik aja, ketakutan aja gitulah ya. Nah terus disuruhlah si supirnya ini, karena dia baik-baik aja, disuruhlah si supirnya ini untuk mencari bantuan di luar rumah. Akhirnya dia nyetir nih keluar rumah, cari bantuan, pergi ke arah perkampungan. Nah, ketika udah sampai di arah perkampungan, dia itu ngeliat ada hajatan nih. Tiba-tiba di tengah jalan dia nih berubah jadi zombie. Dan dia nabraklah si hajatan yang ada di tengah jalan. Nah, si hajatan nih ceritanya nutupin jalan nih guys. Nah, akhirnya si supirnya Sadimin ini turun dan juga menggigit tamu-tamu undangan yang ada di hajatan tersebut. Dan mulailah tamu-tamu undangan ini juga berubah jadi zombie dan menyebar ke seluruh penduduk desa Wanirejo. Kenes, Karina, Rudi, sama Bambang dan juga anaknya Kenes. Jadi si Kenes sama Rudi udah punya anak ya, anaknya laki-laki. Itu terpencar menjadi dua kelompok. Kelompok pertama, Kenes sama Bambang kabur nih lewat depan rumah mengendarai mobil ke arah perkampungan. Nah, sedangkan kelompok kedua, Karina, Rudi, sama anaknya Kenes ini kabur lewat pintu belakang ke arah persawahan.
Kenneth dan Bambang mencari bantuan dan sampailah di kantor polisi. Lalu mereka terjebak di dalamnya. Sementara Rudy dan juga Karina nyari bantuan ke arah rumah kepala desa nih. Tapi ternyata rumah kepala desa pun udah banyak yang menjadi zombie juga. Akhirnya Rudy dan Karina pergi lagi nih dan mendapatkan satu rumah kosong sebagai tempat persembunyian. Tapi ternyata rumah itu nggak benar-benar kosong guys. Di dalam rumah itu ada seorang wanita nih yang namanya Ningsih, diperankan oleh Claresta Taufan Kusumarina, yang sedang menunggu kekasihnya Rahman, diperankan oleh Ardit Erwandana, seorang polisi untuk menyelamatkannya. Sementara itu, di kantor polisi, seluruh zombie yang ada di kampung Wanirejo sedang mengepung Kenneth dan juga Bambang, Rahman, dan semua polisi yang ada di situ. Terjebak dan nggak bisa keluar. Gak berapa lama, akhirnya mereka menyadari bahwa para zombie tersebut rupanya mengikuti arah suara. Tibalah saat hujan turun, suara petir menyambar-nyambar derang kerasnya sehingga para zombie pun teralihkan nih dari manusia-manusia yang masih hidup. Kenneth, Bambang, dan Rahman yang ada di dalam kantor polisi pun memanfaatkan kesempatan ini nih untuk melarikan diri. Kebetulan di dekat kantor polisi ada sebuah mobil truk yang udah ditinggalin pemiliknya karena pemiliknya udah berubah jadi zombie juga guys. Sementara itu, di dalam rumah Ningsih ternyata si Rudy juga udah digigit sama zombie. Mengetahui bahwa dirinya akan berubah, Rudy pun nitipin nih anaknya sama Karina. Dan akhirnya si Rudy pun berubah jadi zombie dan dikurung di dapur oleh si Karina. Karina sama Ningsih pun memanfaatkan waktu hujan dengan mencoba pergi dari rumah tersebut. Karina, Ningsih, dan putra dari Kenneth dan Rudy pun melarikan diri menggunakan motor. Mereka mengendarai motor ke arah kantor polisi. Di depan kantor polisi mereka ketemu sama Kenneth nih yang ada di dalam mobil truk. Akhirnya Karina, Ningsih, dan juga anaknya Kenneth pun masuk ke dalam mobil truk yang dikendarai oleh Kenneth. Karena Karina nggak bisa nyetir mobil truk nih, akhirnya mobil truk pun melaju dengan cepat dan menabrak kantor polisi yang di dalamnya ada Bambang sama si Rahman. Rahman selamat, sedangkan si Bambang nih terjepit nih di bawah kolong mobil truk. Rahman dan juga Ningsih yang nggak menyangka akan bertemu pun akhirnya mencoba menyelamatkan diri nih masuk ke dalam kantor. Tetapi tiba-tiba segerombongan zombie ikut masuk dan mereka menggigit sepasang kekasih tersebut. Sementara Kenneth dan juga Karina mencoba menarik dan mengeluarkan Bambang dari bawah truk. Tetapi walaupun sudah berusaha, Bambang nggak bisa lagi tuh ditarik keluar dari bawah truk untuk diselamatkan. Akhirnya Bambang menyuruh Karina untuk membawa Kenneth dan anaknya untuk keluar. Dan Bambang yang melihat tumpahan bahan bakar truk berinisiatif untuk meledakkan dirinya bersama semua zombie yang ada di dalam kantor polisi tersebut. Tetapi untung nggak dapat diraih ya guys, malah juga nggak dapat ditolak. Sebelum Karina berhasil membawa Kenneth dan juga anaknya pergi dari kantor polisi tersebut, Kenneth sudah lebih dulu digigit oleh Rudy yang sudah berubah menjadi zombie. Menyadari dirinya akan berubah, Kenneth pun akhirnya menitipkan anaknya kepada si Karina untuk dirawat dan dilindungi. Dan setelah melihat Karina dan juga anaknya sudah pergi jauh, Kenneth pun menembak kepalanya sendiri sesaat sebelum dirinya berubah menjadi zombie. Hal yang bikin film ini terasa Indonesia banget adalah budaya lokal yang diangkat secara gamblang nih. Mulai dari setting tempat berupa persawahan, resepsi pernikahan di kampung, panggung dangdut, polisi yang bertugas di polsek, serta logat dan juga bahasa daerah yang digunakan membuat Abadi dan Jaya ini menjadi benar-benar jadi film zombie yang lokal gitu loh. Semua aktor dan aktris juga yang terlibat di dalam Abadi dan Jaya ini menunjukkan potensi maksimalnya. Gak ada tuh ini istilahnya yang namanya saling menggendong untuk saling menutupi kekurangan satu sama lain. Semuanya tampil memukau, baik Ardit Erwandana dan juga Claresta Taufan yang jadi pemeran pendukung nih juga tampil gak kalah solid dengan Doni Damara, Eva Celia, Mika Tambayong, Martinolio, dan Dimas Anggara yang menjadi pemeran utama. Detail visual dari film ini juga jadi salah satu yang panen pujian. Tim produksi sukses menyajikan zombie dengan tata rias yang terlihat sangat nyata, gerakan berjalan, menggigit korban, cipratan darah, hingga respon zombie terhadap suara dan air hujan juga jadi hal detail yang diperhatikan banget nih.
Luka gigitan zombie yang didapat para korban juga terlihat sangat diperhatikan. Dan juga hasil garapan tim produksi tersebut bisa disebut sangat memuaskan lah ya pokoknya. Scoring yang apik di film Abadi Nan Jaya juga menambah pengalaman menyenangkan dalam menonton film ini. Suara teriakan dan juga suara serangan zombie itu terkesan pas dan gak cenderung bising. Penggunaan lagu Indonesia Pusaka karya Ismail Marzuki juga membuat lirik Abadi Nan Jaya di ujung film terkesan sepele sih, tapi membuat para penonton terkoneksi nih dengan judul Abadi Nan Jaya di film ini. Meski semua poin yang telah disebutkan menunjukkan Abadi Nan Jaya seolah menjadi film yang tanpa celah, tapi ada juga nih sejumlah hal yang menjadi kekurangan atau catatan kecil dari film ini. Cerita yang disajikan di Abadi Nan Jaya terkesan dangkal. Tidak ada eksplorasi lebih jauh tentang background pabrik jamu yang memproduksi jamu Abadi Nan Jaya. Tidak dijelaskan secara gamblang mengapa racikan jamu tersebut dapat mengubah manusia menjadi zombie nih. Apakah karena kesalahan takaran? Atau kesalahan produksi? Atau hal tersebut memang disengaja? Film ini juga tidak menyajikan plot twist dan terkesan lempeng aja. Nampaknya nih sang sutradara memang fokus ke dalam aksi kejar-kejaran dan peperangan bersama zombie daripada memperdalam plot cerita yang terkesan tipis ini. Berdasarkan poin-poin yang telah dijelaskan tadi, Abadi Nan Jaya masuk ke dalam film yang direkomendasikan untuk ditonton bareng sama teman-teman kamu di akhir pekan, guys. Meskipun punya kekurangan, secara umum film ini dapat menjadi alternatif bagi penggemar zombie yang biasanya nonton film produksi mancanegara. Perpaduan unsur lokal, detail yang bikin puas, dan juga kengerian yang ditawarkan sama film ini jadi andalan utama film berdurasi 116 menit ini. Rating 8,5/10 jadi angka yang pantas sih menurut aku buat Abadi Nan Jaya. Kalau menurut kamu nih, berapa rating yang pas buat film Abadi Nan Jaya ini? Tulis di kolom komentar ya. Nah, akhirnya itulah dia perjalanan kita menelusuri kisah demi kisah dari layar kaca hari ini. Setiap adegan, setiap emosi, dan juga setiap karakter selalu punya cara tersendiri untuk hidup di benak kita. Terima kasih sudah mengikuti review ini sampai akhir. Jika kamu menikmati pembahasannya, jangan lupa tinggalkan like, komentar pendapatmu, dan juga tekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan review drama dan juga film terbaik lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Teruslah menonton, teruslah menikmati cerita, karena setiap layar selalu punya kisah yang menunggu untuk dibahas. Bye-bye!